Ini adalah kisah paling brutal dari dua brand sport level dunia. Lagi-lagi drama brand keluarga yang memecah belah keluarga, membelah sebuah kota, dan membuat dua orang kakak beradik mati di kondisi saling membenci satu sama lain. Ini bukan rivalitas bisnis, tapi justru rivalitas keluarga antara Adolf Dassler dan Rudi Dassler, dua kakak beradik yang ribut mati-matian melahirkan dua brand besar bernama Adidas dan Puma. Let's do this. Roll the camera and action. Let's do this! Rock and roll! Oke, sebelum kita gas ke ceritanya, gua harus disclaimer dulu. Ini bukan gibah, tapi ini sejarah. Jadi nggak ada salah satu brand dipojokkan atau salah satu brand dimajuin. No, ini bener-bener akan ngebahas sejarah. Gua ngambil sumber-sumbernya dari berbagai macam fakta sejarah, mau itu dari buku, dari dokumenter, Wikipedia, wawancara, arsip, semua akan gue bahas semaksimal gue bisa objektif. Makanya ini pun udah take gue yang kedua. Ini syuting kedua gue, karena syuting pertama gue terlalu kebawa perasaan, gue menjadi subjektif. Oke? Karena setelah video ini, lo nggak akan melihat Adidas dan Puma dengan cara yang sama lagi. Let's do this. So, cerita dimulai di tahun 1920-an di Jerman. Ada sebuah kota kecil bernama Herzogenaurach. Cis, berhasil. Gue latihannya lama itu, Herzogenaurach. Sebuah kota kecil di Jerman di mana ada sebuah keluarga bernama keluarga Dassler. Ada dua kakak beradik dari keluarga Dassler, yang satu namanya Adolf Dassler, dipanggilnya Adi Dassler. Dia adalah seorang introvert, seorang pemikir, sekaligus seorang jenius product designer, dan dia sangat menggeluti kekaryaan dalam mendesain sepatu. Sementara kakaknya bernama Rudolf Dassler, dipanggilnya Rudi Dassler. Dia justru kebalikannya Adi. Dia adalah seorang yang kepribadiannya terbuka, seneng ngecap sana-sini, jago banget di urusan sales dan marketing. Karena si adik jago bikin sepatu, si kakak jago jualan, akhirnya mereka, yuk kita bikin perusahaan. Bikin pabrik sepatu. Namanya Gebruder Dassler Shoe Fabrik, alias pabrik sepatu Dassler bersaudara. Sesederhana itu. Mereka membuka pabrik pertama mereka di usaha lama ibunya yang udah bangkrut, yaitu sebuah laundry room. Ruang cuci ibunya yang udah nggak pernah kepake lagi. Nah, mereka buka usaha mereka di situ. Mereka mengkhususkan desain sepatu atletik dan sepatu sepak bola. Nah, kombinasi antara kemampuan marketing yang canggih dengan kejeniusan otak yang bikin inovasi teknologi sepatu, ini kombinasi perfect, kombinasi sempurna. Awalnya dipakai sama atlet-atlet di dalam kota mereka sendiri, tanding ikut turnamen di luar, menang. Mulai beken, tanding di mana lagi, menang lagi. Akhirnya mulai dibeli sama kota-kota di sekitar kota Herzogenaurach itu. Akhirnya selama 16 tahun mereka beken sebagai sepatu Dassler. Teknologinya canggih dan cara mereka berjualannya juga sangat efisien. Jadi kayak plotuk-plotuk dalam negerinya Jerman gitulah. Akhirnya Dassler Shoes dikenal di seluruh Jerman dan berjaya, dan hampir jadi, bukan hampir ya. Ya ini ada satu cerita penting di sini, karena setelah 16 tahun mereka bikin sebuah milestone. Di tahun 1936, itu masa ketika Hitler sudah mulai berkuasa. Dan di situ dia sedang mempropagandakan konsep ideologi Nazi ke seluruh antero Jerman. Dan dia mau show off itu ke seluruh dunia. So, di tahun 1936, Hitler sengaja mau bikin Olimpiade musim panas di Berlin. Nah,
Itu propaganda Nazi tahu kan? Jadi lagi sangat fasis-fasisnya, lagi sedang ngerasa bahwa bangsa Jerman kulit putih adalah bangsa unggul. Itu lagi begitu banget. Ketika Olimpiade, otomatis Amerika ikutan masuk. Dan Amerika tentunya adalah antitesis dari Jerman yang keberagaman, atlet-atlet kulit hitam lagi jaya-jayanya sebagai ujung tombak tim Olimpiade mereka. Di situ ada sebuah peristiwa yang menarik. Jadi, Jesse Owens, atlet atletiknya Amerika, memenangkan 4 medali di cabang atletik. Canggih sekali. Di situ ketika Hitler pengen bilang bahwa bangsa kulit putih unggul, Deutschland über alles, Jerman itu bangsa unggul, ujuk-ujuk Jesse Owens, seorang kulit hitam, memenangkan 4 medali. Dan apa yang ajaib dari 4 medali ini? Sepatu yang dia pakai adalah sepatunya Dassler bersaudara. Mau nggak mau bikin Hitler, gua lagi pasang muka malah lu coreng-moreng gitu. Jadi antara dia kesel tapi nggak bisa kesel karena di titik ini membuat sepatu Dassler jadi dikenal di seluruh dunia. Secara internasional, secara mancanegara, Dassler mulai dikenal. Tapi kondisi politik berubah gara-gara Hitler juga sih. We all know di tahun 40-an, boom, Perang Dunia Kedua pecah. Dan lu tahu sendiri kondisi perang kayak gimana? Semua orang stres. Semua orang menjadi super sensitif dan semua orang menjadi gampang terpicu oleh satu hal kecil tuh dia bisa jadi terpicu, jadi gampang tersinggung, gampang meretakkan hubungan antar manusia. Dan justru di momen Perang Dunia Kedua inilah yang akhirnya tercatat sebagai momen pecahnya hubungan antara adik dan kakak ini. Ada berbagai sumber yang menyatakan sebab pasti dari perpecahan itu. Tapi banyak sekali juga gosip-gosip yang beredar di sekitar penyebab perpecahan itu. Gue udah klasifikasiin ke 4 tipe gosip atau isu yang membuat kedua kakak beradik Adi dan Rudi Dassler menjadi mulai pecah. Satu adalah banyak orang bilang karena karakter mereka beda jauh. Ini membuat mereka jadi suka nggak nyambung komunikasinya. But still, ini masih intangible, ini masih abstrak lah menurut gua. Ya maksudnya kan dari kecil mereka udah hidup bareng, mestinya udah tahu dong cara komunikasi dengan tipe karakter kepribadian yang beda-beda kan. Nah itu oke lah, bisa diabaikan. Yang kedua adalah perebutan kendali bisnis atau ada konflik di dalam manajemen Dassler bersaudara itu. Si Adi Dassler ini adalah orang yang tukang ngulik, bikin inovasi, mulu ngulik teknologi, mulu. Sementara Bapak Rudi ini adalah seorang manajer dan seorang marketer yang canggih. Bro, lu kenapa ngulik di bengkel mulu sih? Bantuin gua dong, ini distribusi nggak bener. Sementara yang di bengkel, bro, lu kerjaan jualan mulu, ini kita produksi gimana kalau misalnya kualitasnya nggak kejaga? Itu terus yang akhirnya bikin mereka pecah. Gosip yang ketiga adalah ada yang bilang bahwa Rudi itu berselingkuh sama adiknya Adi. Aduh. Dan di situ akhirnya terjadi balapan nyinyir antara kedua keluarga. Sinetron banget, tapi menurut gua ini bisalah kita abaikan karena bentuknya masih kabar burung. Gosip yang keempat adalah justru gosip yang menurut gua lebih masuk akal dan justru menuntun ke fakta sejarah berikutnya. Yaitu ada politik di internal Nazi. Kedua kakak beradik ini anggota Nazi. Si Adi Dassler anggota Nazi yang gayanya diem, pemikir, terus punya kubu sendiri yang bisik-bisik style gitu. Sementara si Rudi Dassler itu orang Nazi yang sangat meledak-ledak. Wah, kita harus bikin ini, kita harus meledakkan itu, kita harus menguasai Eropa. Itu semua membuat perbedaan di dalam politik yang akhirnya terjadi dua kubu. Kubu bisik-bisiknya Adi dan kubu meledak-ledaknya si Rudi. Nah, ada dua peristiwa yang menurut gua, ini dua peristiwa seakan independen, tapi sebenarnya menurut gua nyambung. Peristiwa satu adalah saat kota Herzogenaurach itu dibom gila-gilaan sama sekutu, semua orang satu kota itu, dan ya seluruh Jerman,
itu punya bunker, punya basement yang dimana mereka bisa berlindung ke bawah. Entah karena apa, semuanya udah berlindung, Rudy dan keluarganya tertinggal. Jadi mereka gerubak-gerubuk, gedor-gedor pintu, akhirnya ketika masuk ke bawah, telat kan. Di situ Adi nyeletuk. Si brengsek ini datang lagi. Rudy langsung tersinggung karena dia merasa Adi sedang nyeletuk kepada dia dan keluarganya. Sementara dari sudut pandang yang lain, orang ada yang bilang bahwa maksud Adi bukan begitu. Maksud Adi adalah si pembom itu adalah si brengsek. Pembom itu akhirnya datang lagi. Gitu. Celetukan yang membuat seluruh dunia menyangka bahwa itulah cikal bakal perpecahan mereka. Rudy nyangka Adi nyepet si Rudy, sementara Adi bilang, kagak kok, gue ngomongin pesawat pembom. Tapi di situ udah bikin hubungan antara keduanya mulai slack, mulai nggak enak. Di tengah peperangan. Cerita kedua adalah justru setelah perang selesai. Perang dunia beres, Jerman kalah, Amerika masuk ke Jerman, infiltrasi, dan mulai beberes Jerman dan tentunya bebersih politik. Nah, somehow entah gimana, Amerika curiga bahwa Rudy itu adalah bagian dari Gestapo, bagian dari Nazi yang paling militan dan dianggap penjahat perang dan sadis lah dianggapnya gitu. Sehingga Rudy Dassler ditangkap oleh Amerika dan diinterogasi, diapain nggak tau lah, kita tahu lah interogasi kayak gimana kan. Diinterogasi, interogasi, didonder gitu. Setelah Rudy didonder dan diinterogasi dan tidak terbukti bahwa dia anggota Gestapo, dia justru curiga ke Adi. Kenapa? Dia bilang Adi cepu. Edan nggak lo? Bukannya justru nasionalisme yang keluar bahwa saya didonder oleh Amerika. Bukan, tapi justru ini adik gua nih yang ngelaporin gua ke Amerika sehingga gua dibantai begini di ruang interogasi. Rudy merasa Adi Dassler adalah seorang cepu, seorang ngadu, seorang pelapor, seorang pengkhianat. Udah sedalam itu gitu pribadinya. Trust is lost. Udah retak yang udah nggak bisa ditambal lagi. Kepercayaan sudah hilang. 1948, udara masih dingin, winter time, bahkan ekonomi Jerman pun masih membeku pasca Perang Dunia Kedua. Kecuali pabrik Dassler. Setelah interogasi, Rudy pulang langsung mengkonfront ke Adi Dassler. Lu yang ngelaporin gua ya? Siapa? Gua enggak. Kenapa lu nuduh gua? Berantem edan-edanan sampai akhirnya mereka memutuskan untuk kita harus pecah kongsi. Dan apa yang terjadi dengan pecah kongsi mereka? Mereka membelah bisnis mereka, mereka membelah pabrik mereka membelah karyawan mereka. Rudy pindah ke sebuah area di seberang Sungai Aurach. Jadi sungai itu yang memisahkan antara pabrik Adi Dassler dengan pabrik Rudy Dassler. Adi mengganti nama perusahaan yang dari Dassler bersaudara itu menjadi Adi Dassler atau disingkat Adidas. Sementara Rudy Dassler membuat nama pabrik yang baru dengan judul Rudy Dassler atau disingkat Ruda. Agak garing ya? Ya, dia juga sadar bahwa itu garing. Apa? Ruda paksa. Makanya dia rubah, R-nya dia ganti P dan D-nya dia ganti M sehingga menjadi Puma. Sekaligus ini juga nama yang keren lah karena macan gunung kan Puma tuh. Akhirnya ada dua pabrik di dalam sebuah kota dipisahkan oleh Sungai Aurach, yang satu bernama Adidas, yang satu bernama Puma. Dan justru semenjak pembelahan kedua pabrik itu, segalanya menjadi semakin toksik dan toksik yang secara epik. Karena apa? Karena kotanya pun ikutan terbelah. Mayoritas penduduk kota itu kerja buat pabrik itu. Dan ketika terjadi pembelahan, akhirnya permusuhannya menular ke karyawan masing-masing, ke buruh pabrik masing-masing. Dan ini masuk terus ke kehidupan sosial mereka. Bar misalnya. Ketika anak Puma masuk ke barnya anak Adidas, langsung nggak jadi, langsung keluar lagi. Bahkan di bakery itu kayak di kita tuh beras. Jadi makanan pokok mereka tuh kan roti.
Jadi bakery itu sesuatu yang amat sangat rutin disamperin. Ketika ada seseorang dari Puma masuk ke bakery yang ternyata orang Adidas, ditanya dulu, lu pakai sepatu apa? Oh, pakai sepatu Puma. Gua nggak jual ke anak Puma. Gua nggak jual ke anak Adidas. Bahkan anak sekolah dari kubu Puma itu nggak boleh main sama anak sekolah dari kubu Adidas. Dua orang saling mencintai, cewek dan cowok, tapi kalau mereka dari keluarga yang berbeda haluan sepatunya, mereka tabu, dilarang untuk menikah. Edan nggak? Yang paling epik adalah ketika seluruh Jerman menjuluki kota Herzogenaurach sebagai the town of bent necks, kota dengan leher-leher yang bengkok. Kenapa ngomong begitu? Interaksi antara sesama warga kota itu harus membengkokkan leher. Jadi misalnya lu papasan sama orang nih, sebelum lu ngobrol sama dia, sebelum menyapa, sebelum say hi, bahkan melihat mata, lihat sepatu dulu, bengkokin pala dulu. Oh, sepatu dia Puma, sepatu gua Adidas, gua nggak ngobrol. Oh, sepatu dia Puma, sepatu gua Puma, mari kita ngobrol. Itu di seluruh kota begitu. Jadi setiap ketemu, cekukuk, semuanya ngecek sepatu dulu. Lu pakai sepatu apa? Kalau nggak sama sepatu gua nggak akan ngobrol sama lu. Lu musuh gua. Goks kan? Kalau kita kan drama berebut capres ya. Kalau di sana drama berebut brand sepatu. So, konflik toksik ini akhirnya mulai berkembang menjadi kompetisi brand tapi secara ideologis. Yang gua bisa bilang ini namanya adalah epic brand war. Ada berbagai peristiwa yang terjadi yang menandakan kompetisi sengit di antara kedua brand, antara Adidas dan Puma. Tapi gue mau ngebahas dua peristiwa yang jadi key moments mereka yang bikin mereka jadi satu sama, itulah. Peristiwa satu adalah The World Cup Miracle di tahun 54. Jadi Adidas itu mendesain sepatu bola yang bisa dimodif, bisa dengan mudah lepas pasang studnya, tergantung kondisi lapangan. Apakah rumputnya tinggi, ya pakai stud yang ini. Rumputnya pendek, kondisi basah, stud yang apa lagi, ya tinggal lepas pasang aja. Dan justru karena teknologi ini mengantarkan Jerman menang Piala Dunia tahun 1954. That's why dibilangnya The World Cup Miracle. Sejak titik kemenangan Jerman, dunia menyorot sepatu para pemain bola dan di situ sepatu Adidas. Dan semenjak itu Adidas udah naik posisinya dari yang tadinya Eropa kebanyakan, ini menjadi brand global. Mereka jadi bisa buka cabang di semua negara, distribusi supply chain ke hampir seluruh negara di seluruh dunia. Brand global. Dan Puma tentunya panas, dendam membara. Dan dendam Puma ini justru yang mengantarkan kita ke sebuah peristiwa yang paling ikonik di sejarah Adidas dan Puma. The Pele Pact, perjanjian Pele. Apakah itu? Jadi, marketing gaya jualan orang saat itu adalah, ya well sampai sekarang sih, mensponsori atlet-atlet yang lagi mengkilat, atlet-atlet yang canggih-canggih. Di tahun 68, 69 itu yang lagi sangat mengkilat, yang lagi sangat berjaya adalah Pele. Dan saking berjayanya Pele, otomatis valuasi Pele tuh mahal banget kan. Nah, ini disadari oleh Adidas dan Puma. Ini nih, kalau kita sponsorin Pele nih, wah brand gua naik gila nih. Tapi mereka juga sadar kalau mereka pasti rebutan Pele dan mereka pasti akan spending gila-gilaan yang ujung-ujungnya bisa bikin boncos masing-masing brand. So akhirnya mereka bikin deal. Puma, Adidas, sini kita ngobrol. Antara Adi sama Rudi ngobrol. Untuk Pele kita bikin pengecualian yuk. Tidak ada satupun di antara kita yang boleh mensponsori Pele. Do we have a deal? Deal. Sejak saat itu terjadilah The Pele Pact atau perjanjian Pele yang menyatakan bahwa Adidas maupun Puma tidak boleh mensponsori Pele sebagai brand ambassador brand masing-masing. Selesai? Oh, tentu tidak. Pas Piala Dunia 1970, ketika pertandingan baru mau mulai banget, semuanya udah siap-siap, wasit di tengah lapangan, tiba-tiba Pele ngangkat tangan. Pak wasit, tolong jangan dimulai dulu pertandingannya. Loh, ada apa? Kata Pak wasit. Saya
mau ngikat sepatu, tali sepatu saya lepas. Oh, silahkan, kata Pak Wasit. Kamera ngikutin tuh Pele jalan dan Pele jongkok. Dia ngikat sepatu, kamera nunduk. Sepatu apakah yang dipakai Pele? Sepatu Puma. Semua kamera live show nyorot Pele pakai sepatu Puma. Jeger, itu jeger banget. Dan di hari itu doang, sales Puma di seluruh dunia langsung naik 300%. Ternyata di balik layar Puma itu diem-diem ngebayar Pele 120.000 US dollar untuk pakai sepatu mereka di Piala Dunia. Dan itu disebut sama hampir seluruh peneliti, hampir seluruh jurnalis, orang yang memperhatikan peristiwa ini sebagai the masterpiece of marketing. Bukan lagi S3 marketing lu, no. Ini adalah masterpiece marketing. Sejaya-jayanya manusia, dia harus kembali lagi ke tanah. Begitu juga dengan Adi dan Rudy yang wafat di tahun 1970-an. Dan ini menurut gua bagian paling miris dari hubungan antara mereka. Rudy Dassler itu wafat di tahun 74, sementara Adi Dassler menyusul di tahun 78. Dan kenapa gue bilang ini adalah miris? Karena ini adalah perpisahan yang paling tragis antara kedua kakak beradik. Kedua keluarga bersepakat bahwa makam kedua kakak beradik ini harus di pemakaman yang sama, tapi mereka harus terpisah di ujung paling jauh satu sama lain. Mereka benci sampai mati. Kematian mereka sekaligus menutup sejarah permusuhan paling gelap di dunia sport. Dan semenjak itu, kompetisi akhirnya menjadi kompetisi korporat biasa. Tapi paling enggak di titik itu, permusuhan pribadi mereka selesai. Bener-bener death do them part. Dipisahkan oleh kematian. Surprisingly, di tahun 2009 ada usaha untuk rekonsiliasi di antara kedua brand. Jadi di tahun itu, Adidas dan Puma mau bikin pertandingan sepak bola persahabatan antar kedua brand. Okay, Ahmed, gehen wir in die Mitte. Machen wir dann sowieso nochmal beim Anschluss, oder? Good, I do believe that this is kind of an historical moment because, as you all know and have analyzed it, it is more than 60 years that the companies haven't spoken to each other. And I think it was a great idea from Jochen because he was the inspirator for that. Paling enggak secara korporat, kedua kubu karyawan ini mencoba untuk rekonsiliasi dan memperbaiki hubungan. Tapi brandnya sendiri gimana di lapangan? Tetap perang, tetap canggih, dar-dur. Meskipun kita lihat Adidas sekarang ya lebih kepada sepatu mainstream yang anak muda banget dan sangat teknologi. Sementara Puma kita lihat cukup niche karena kebanyakan mereka lebih ke arah retro, ke arah vintage. Jadi sebenarnya secara pasar mereka pun udah nggak di pasar yang sama gitu ya. Nah, ini tuh bukan cerita yang sambil lalu, karena ini sudah dibukukan oleh Barbara Smith di bukunya berjudul The Sneaker Wars. Bahkan sudah diangkat menjadi serial di Disney+. Lo bisa bayangin nggak? Kisah toksik kehidupan keluarga lu, sosial dan korporat lu diabadikan di level global. Gua nggak tahu mau bersikap apa. Epic karena kompetisinya begitu canggih, bisa. Yang pasti konflik keduanya menjadi pelajaran yang sangat besar untuk ke seluruh dunia. Kisah epik antara Adidas versus Puma ini adalah bukti nyata bahwa bagaimana passion, inovasi, teknologi, marketing, dan sayangnya dendam pribadi bisa membentuk lanskap bisnis sport global. Ini bukti bahwa produk besar itu bisa dilahirkan lewat konflik besar juga. Tanpa drama ini, belum tentu dunia sneaker bisa sedahsyat sekarang ini. Banyak sekali brand di luar sana yang sanggup mengkonversi konflik menjadi sebuah kebangkitan. Konflik besar, kebangkitan besar. Dan yang bangkit dua-duanya loh. Kedua pihak yang berkonflik, dua-duanya besar, dua-duanya jaya. Fox Factory versus
Fox Racing yang pernah gue bahas, dua-duanya besar. Adidas versus Puma, konflik, dua-duanya besar. Lalu kita harus proyeksikan kepada Indonesia di sini. Sejauh yang gue tahu, konflik di negeri ini hanya jadi pecah belah berantakan dan gue belum menemukan kebangkitan apa-apa. Kalaupun ada kebangkitan, ya mungkin hanya salah satu, tapi nggak dua-duanya bangkit. So, kira-kira demikian konten dramatis tentang Adidas versus Puma. Kalau lu emang seneng konten-konten kayak gini, please like, subscribe, dan share ke teman-teman lu. Dan gue akan cari cerita-cerita lain yang nggak kalah rock and roll. Oke, baby, thanks for watching and I'll see you in the next video. Rock and roll!